Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa semuanya. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai analisa butiran. Adapun tujuan Anda mempelajari materi ini adalah diharapkan Anda nanti dapat memahami distribusi ukuran butiran tanah atau penyebaran dari ukuran butiran tanah. Secara khusus, Anda mampu menjelaskan selain dari distribusi ukuran butiran tanah, Anda juga mampu menjelaskan berapa persentase berat butiran pada satu unit saringan dengan ukuran diameter lubang tertentu. Dan yang ketiga, Anda mampu menjelaskan cara pengujian distribusi ukuran butiran dari tanah, ya. Baik. Sifat-sifat tanah itu, ya, salah satunya dia tergantung dari ukuran butiran tanahnya, ya. Itu besarnya butiran dijadikan dasar untuk pemberian nama dan klasifikasi tanah. Jadi, analisa ukuran butiran tanah ini adalah penentuan persentase berat butiran pada satu unit saringan dengan ukuran diameter lubang tertentu. Nah, jadi sifat tanah itu tergantung dari ukuran butirannya. Jadi dari ukuran butiran ada yang tanah berbutir kasar, ada tanah yang berbutir halus. Nah, untuk tanah yang berbutir kasar ini, itu dilakukan dengan cara menyaring tanah lewat saringan standar. Kemudian berat tanah yang tersaring, masing-masing saringan itu ditimbang. Lalu persentase terhadap berat kumulatif tanah dihitung. Nah, itu untuk analisa tanah yang berbutir kasar dengan dilakukan cara analisis saringan. Kemudian yang kedua, untuk tanah yang berbutir halus, itu distribusi ukuran butiran tanah yang berbutir halus itu dapat ditentukan dengan cara sedimentasi. Nah, jadi metode ini didasarkan atas hukum Stokes yang berkenaan dengan kecepatan mengendapnya butiran pada larutan suspensi. Nah, jadi kalau butiran halus itu prinsipnya terkait dengan kecepatan setiap butiran itu dalam mengendap pada larutan, ya, larutan suspensi, ya, campuran antara tanah dengan air. Dalam hal ini tanahnya tanah halus. Nah, jadi dari kecepatan itu, butiran yang besar itu akan lebih cepat mengendap, dan sebaliknya butiran yang halus akan lebih lama tidak mengendapnya di dalam larutan. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu analisis untuk tanah yang berbutir kasar, ya, terlebih dahulu. Nah, jadi tadi analisis untuk tanah yang berbutir kasar dengan melakukan penyaringan, ya. Jadi dengan mengetahui pembagian besarnya butiran dari suatu tanah, maka kita bisa menentukan klasifikasi terhadap suatu macam tanah tertentu, atau dengan kata lain dapat mengadakan deskripsi tanah, ya. Nah, jadi setelah kita klasifikasikan, kita dapat mendeskripsikan tanahnya. Jadi besarnya butiran tanah ini biasanya itu digambarkan dalam grafik yang disebut dengan grafik lengkung gradasi atau grafik lengkung pembagian butiran. Jadi dari grafik ini kita lihat pembagian besaran butiran tanahnya. Dan dapat juga kita lihat batas antara kerikil dan pasir, kemudian batas antara pasir dan lanau, dan sebagainya. Nah, jadi dari grafik yang kita dapat tadi, yang kita buat tadi, itu kita bisa melihat tipe kurva yang mungkin, ya, yang mungkin terjadi. Ya, pertama, ada tipe kurva yang bergradasi buruk. Itu istilah lainnya poorly graded soil, ya.
Nah, jadi tipe tanah yang gradasi buruk ini sebagian besar dari butirannya mempunyai ukuran yang sama. Itu yang bergradasi buruk. Nah, kemudian ada tipe kurva yang bergradasi baik atau well graded. Itu di mana ukuran butirannya terbagi rata di dalam rentang yang lebar. Artinya, yang bergradasi baik ini dengan ukuran butiran tertentu, ada butiran yang bisa mengisi rongga-rongga puri antar butiran. Misalnya, ada antar butiran itu ada rongga pori itu ada lagi butiran yang mengisi, ya, butiran yang mengisi rongga pori-pori tersebut. Jadi terbagi rata. Jadi istilahnya tidak ada pori-pori yang kosong, ya. Itu yang well graded. Kemudian yang bergradasi senjang atau gap graded, ya, yang bergradasi mulai dari bergradasi buruk, bergradasi baik, dan bergradasi senjang atau istilah lainnya gradasi seragam, ya. Nah, baik, suatu jenis tanah yang mungkin mempunyai dua atau satu jenis gradasi yang sama itu dari ukuran efektif, ya, efektif size-nya, kemudian dari koefisien keseragamannya atau uniformity coefficient atau CU, kemudian koefisien gradasi atau CC, dan ini dalam grafik ini nanti distribusi ukuran butiran tanahnya itu ada indikasi gradasi butiran itu ditunjukkan dari nilai CU dan CC ini. Itu maksudnya, ya. Nah, jadi kan Anda dari grafik ukuran butiran itu kita bisa mengindikasikan berapa nilai koefisien keseragamannya, kemudian koefisien gradasinya, ya, nilai CU dan CC. Nah, di mana nilai CU itu rumusnya adalah D60/D10, di mana D10 ini maksudnya adalah diameter dalam kurva ukuran butiran yang bersesuaian dengan 10% yang lebih halus atau lolos ayakan, ya. Nah, atau definisi lainnya itu adalah notasi D10 itu maksudnya 10% dari berat butiran total berdiameter lebih kecil dari ukuran butiran tertentu. Nah, sebagai contoh, D10 sama dengan 0,45 mili. Itu artinya 10% dari berat butiran total berdiameter kurang dari 0,45 mili. Nah, ya, saya ulangi, D10, misalnya D10 itu nilainya sama dengan 0,45 mili. Maka itu artinya 10% dari berat butiran total berdiameter kurang dari 0,45 mili. Nah, begitu juga dengan D60. Kemudian ada D30 satu lagi. Definisinya juga sama, ya. Nah, jadi ukuran D10 itu atau D60 atau D30 itu didefinisikan sebagai ukuran efektif atau efektif size-nya. Nah, kemudian yang koefisien gradasi atau CC itu nilainya sama dengan D30² dibagi D60 dikali D10. Ya, jadi berapa dapat D30-nya, kemudian berapa dapat D60-nya dan D10-nya. Nah, jadi yang D30 juga pengertiannya adalah 30% dari berat butiran total berdiameter kurang dari misalnya 0,45 nilai D30-nya. Nah, jadi kurang dari 0,45 mili. Ya. Jadi dari hasil nilai CU dan CC itu dari grafik kurvanya, nah kita bisa mengklasifikasikan tanah tersebut bergradasi baik atau buruk, ya. Kalau bergradasi baik jika mempunyai koefisien gradasinya
nilai CC-nya itu di antara 1 hingga 3. Itu untuk tanah yang bergradasi baik ya. Nah, kemudian untuk untuk koefisien keseragamannya, kalau CU-nya besar dari 4 itu kerikil, dan kalau CU-nya besar dari 6 itu pasir ya. Nah, jadi kalau misalnya CU-nya sama dengan 1, itu menunjukkan bahwa tanah terdiri dari ukuran yang sama atau seragam ya. Nah, jadi umumnya nilai CU itu eh, bila CU-nya kecil dari 4, maka tanah itu bergradasi seragam. Ya. Nah, itu mengenai analisa butiran tanah kasar dengan melakukan analisa saringan. Dari analisa saringan kita bisa mengklasifikasikan apa jenis tanahnya ya dari nilai CU dan CC tadi. Ternyata CU-nya besar dari 4, oh ternyata klasifikasi tanahnya kerikil. Kerikil bagaimana? Bergradasi baikkah atau burukkah ya? Nah, atau pasir, baik pasir bergradasi baikkah atau buruk. Oke. Baik, kita lanjut untuk yang kedua, untuk analisis tanah berbutir halus, yaitu dengan analisa hidrometer. Terlihat seperti di gambar, ini gambar hidrometernya ya, alat hidrometernya. Kemudian ini ada tabung airnya ya. Nah, kemudian ini di dalam tabung ini ada larutan tanah dengan air. Ini larutan suspensi tadi. Sehingga butiran-butiran tanahnya mengendap ya. Untuk tanah yang berbutir halus, nah ini warna tanahnya ya, tanah lempung ya. Nah, kemudian hidrometer nih dimasukkan ke dalam larutan suspensi tersebut. Nah, ini tampak jelasnya ya, ini hidrometernya. Nah, ini dalam air ya, ini larutan suspensinya. Nah, jadi prinsipnya tadi seperti yang saya jelaskan bahwa berdasarkan hukum Stokes, kecepatan mengendap butiran itu ditentukan dari persamaan ini. V sama dengan gamma S dikurang gamma W dibagi 18 mu dikali D kuadrat. Di mana gamma S itu adalah berat volume butiran padat dalam satuan gram per cm kubik. Gamma W itu adalah berat volume air dalam gram per cm kubik. Kemudian mu itu adalah kekentalan air absolut. Dan D itu adalah diameter butiran tanah. Nah, jadi prinsipnya kecepatan ukuran butiran tanah ya dalam mengendap ke permukaan ya dalam larutan suspensi. Nah, di persamaan ini tadi ya, persamaan V ini berdasarkan hukum Stokes ini itu bisa diubah untuk mendapatkan nilai diameter ukuran butirannya ya. Nah, jadi dengan permainan rumus, dengan membolak-balikkan rumus ya, kemudian dengan menjabarkan rumus ya. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan nilai diameter ukuran butirannya dengan menganggap bahwa gamma W-nya itu 1 gram per cm kubik. Nah, maka diameter ukuran butirannya adalah K dikali akar L per T. L tadi itu apa ya? L itu dalam senti. Nah, L itu ini dia. Jadi, kedalaman dari permukaan air sampai ke hidrometernya ya. Jangan hidrometer, 0 hidrometernya. Kemudian T itu waktunya ya. Nah, K itu tadi apa? K itu mana dia? K itu nilai kekentalan dari larutannya ya. Nah, di mana K itu rumusnya adalah akar 30 mu per GS dikurang 1. Jadi ada nilai spesifik gravity-nya ya. Nah, jadi apa kaitannya dengan nilai GS atau berat jenis ya? Jadi
Kaitannya di sini alat hidrometer itu akan tenggelam lebih dalam bila berat jenis larutan suspensinya itu berkurang. Jadi itu kaitannya antara berat jenis dengan tenggelamnya alat hidrometer. Jadi semakin dalam tenggelam alat hidrometer, artinya berat jenis larutan suspensinya berkurang, ya. Nah, jadi simpulannya untuk tanah yang berbutir halus ini ya dilakukan dengan cara sedimentasi. Itu ukuran tanah yang berbutir halus itu dari 0,075 mili ya, lebih kecil dari 0,075 mili atau yang lolos saringan nomor 200 ya. Nah, jadi dilakukan dianalisis dengan cara sedimentasi ini ya, dengan alat hidrometer. Jadi prinsipnya butiran-butiran dengan ukuran yang berbeda akan melewati cairan dengan kecepatan yang berbeda pula menurut besar butirannya ya. Nah, itu dia kesimpulannya. Jadi, nah, ini contoh grafiknya, grafik dari hasil pengujian analisa hidrometer. Nah, seperti ini ya. Jadi grafik analisa hidrometer ini, sumbu X-nya itu adalah ukuran butiran, grain size dalam milimeter, mulai dari 0,0075 ya. Nah, tadi kan ukuran butirannya dia mulai dari kecil dari 0,075 ya. Nah, ini dari 0,075 berarti ini dari 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10 dan seterusnya. Ini skalanya skala log ini, sumbu X ini ya. Nah, ini gunanya lagi dalam pembuatan grafik dalam skala log. Nah, apakah Anda semua sudah paham dalam membuat grafik dalam skala log? Nah, coba Anda pahami dan saya perlihatkan contohnya membuat skala log ya. Nah, baik, ini saya perlihatkan referensi cara membuat skala grafik dengan skala logaritma ya. Nah, ini yang sumbu X-nya adalah skala log. Ya, skala log itu terlihat bahwa mulai dari renggang, ya, masing-masing skalanya itu dari renggang ke rapat. Nah, ini artinya dimulai dari 0,01, 0,02, ya, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 07, 08, 09, 01, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 01 ya. Nah, kemudian jarak dari 0,01 ke 0,1 itu adalah A. Kemudian yang B itu jarak dari 0,01 ke 0,02 itu 0,01 itu B besar, 0,02 itu B kecil, jarak antara B besar ke B kecil itu adalah X. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan jarak X-nya itu? Ya. Nah, cara mendapatkan jarak X-nya itu adalah, ya, ini rumusnya. Ya, X sama dengan A kali log B kecil per B. A itu tadi adalah jarak antar nilai minimum maksimum. Ya, jarak antar nilai minimum ke maksimum di jarak antara 0,01 sampai 0,1 berapa senti mau Anda buat. Nah, misalnya jaraknya 10 cm misalnya ya. Kemudian hasilnya nanti ini jarak yang akan dicari ya. A kecil ya. A kecil ini adalah jarak minimum berapa senti mau Anda bikin rentang-rentangnya. Kemudian B kecil ini nilai absis yang ingin dicari jaraknya. Ya. Nah, ini B kecil ini mau dicari nih. Kemudian
B besar, nilai sumbu minimum tidak boleh sama dengan 0 ya, harus 0,01 misalnya. Nah, itu maka dapat nilai X. Nah, ini contoh grafik semi logaritma. Oke. Nanti saya akan berikan ininya ya, filenya. Nah, jadi kan Anda sudah menentukan ini jarak antara 0,001 ini dengan 0,01 ini jaraknya ini sama, kemudian dengan ini ke sini juga sama, antara 0,01 dengan 0,1. Kemudian dari 0,1 ke 1 juga sama. Kemudian baru tinggal Anda cari jarak ini ke sini, ya. Oke, kemudian baru Anda buat garis-garis hubungnya ya. Nah, itu udah nampak skala logaritma. Nah, jadi yang sumbu Y-nya itu adalah persentase yang lolos saringan. Berapa persen yang lolos saringan ya. Nah, lihat dari sini. Lolos saringan nomor berapa gitu. Nah, kalau dia analisa hidrometer, dia untuk yang kecil dari 0,075 ya. Nah, berarti analisa hidrometernya di sini dia. Dari 0,01234 kemudian untuk contoh grafik analisa saringan, nah ini dia ya, dari ukuran butiran juga yang sumbu X-nya dalam milimeter, kemudian persentasenya lolos juga di sumbu Y-nya. Nah, grafiknya seperti lengkung S ini ya, ini grafik lengkung gradasi namanya. Mulai dari 0,01, 0,1, 1, 10. Nah, jadi ini dari 0,1 ya. Nah, artinya dari sini, ini grafik gabungan ini. Nah, ini daerah yang analisa hidrometer yang tanah berbutir halus, di sini yang tanah berbutir kasarnya ya. Dari 0,01 sampai 1 sini. Nah, ini sampai 10 ya, sampai ukuran butirannya 10 mili. Nah, ini juga, ini bisa, ini sampai ukuran butirannya 1 mili. 2 mili ya. Oke, ini contoh dari grafik hasil analisa saringan sama hidrometer. Oke, contoh soal. Nah, nih, ada contoh soal yang pertama. Dari hasil analisis saringan itu diberikan sebagai berikut. Jadi dari nomor saringan berdasarkan STM, nah, ini mulai dari nomor saringan nomor 4, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 200 pen. Nah, maka massa tanah yang tertahan pada saringan, misalnya dari saringan nomor 4, itu tidak ada. Nah, kemudian berat tanah yang tertahan pada saringan nomor 10 itu beratnya 40 gram. Kemudian berat tanah yang tertahan pada saringan 20 ya, ini 60 gram. Nah, ini artinya saringannya disusun dari atas sampai ke bawah. Nah, saringan yang di atas itu yang ukuran diameter saringannya lebih besar dari yang di bawah. Kemudian yang di atasnya lebih besar daripada yang di bawahnya lagi sampai ke bawah. Yang paling halus nomor saringan 200. Nah, sampai yang paling bawah itu pen ya. Nah, ini pen ini untuk menampung tanah yang lolos saringan nomor 200. Nah, nanti coba Anda cari di referensinya, ada itu di buku tabel nomor saringan, kemudian diameter lubang saringannya ya, mulai dari nomor saringan 3, 4, 6, 8, 10, 16, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, ada 140, ada 200, ada hingga nomor saringan 270. Nah, itu Anda tuliskan berapa diameter lubang saringannya. Nah, coba cari referensinya. Nah, kemudian pennya itu disusun dari yang paling atas, nomor saringan 3, 4, sampai ke bawah, sampai nomor saringan 270. Dan di bawahnya pen. Nah, jadi
Nah, dari contoh hasil analisa saringan ini, itu gambarkan kurva distribusi ukuran partikel dan tentukan D10, D30, D60, CU, dan CC. Ya. Cara penyelesaiannya, untuk membuat kurva distribusi ukuran partikel, ukuran butiran, dihitung dulu berapa persen butiran tanah yang lebih kecil. Artinya di sini ini tabelnya terdiri dari nomor saringan ya, sampai pen, kemudian ukuran partikelnya atau ukuran saringannya. Yang nomor saringan 4, ukuran partikelnya sama juga dengan ukuran diameter saringannya itu 0,475. Nah, ini udah ada standarnya ya. Sampai nomor saringan 200 itu yang 0,075. Kemudian massa tanah yang tertahan pada saringan. Nah, ini didapat dari data hasil pengujian di labor, dari analisa saringan. Jadi, ukuran partikel yang tertahan di saringan nomor 4,75 itu Anda timbang, timbang tanah butirannya dengan apanya, pennya ya, dengan saringannya, kemudian Anda kurangi dengan berat saringannya saja, maka dapat massa tanah, berat tanah yang tertahan di saringan 0,475 itu. Nah, misalnya tidak ada. Atau misalnya di berat tanah yang tertahan di saringan nomor 2, berat tanahnya aja ya, itu beratnya 40 gram. Nah, sampai seterusnya. Sampai berat tanah yang tertahan di saringan nomor 200, itu ada 56 gram. Nah, dan di pen yang Anda timbang, tanah yang tertahan di pen itu 12 gram. Nah, maka Anda hitung dulu persentase butiran tanah ya yang lebih kecil. Artinya di sini pertama hitung dulu jumlah kumulatif massa tertahan pada saringan. Jumlah kumulatif massa yang tertahan di saringan ini. Jumlah kumulatifnya itu gimana caranya? Ini 0, 0, di 0 tambah 40, 40, 40 tambah 60, 100, jadi kumulatifnya. Dari saringan di atas sampai ke bawah kumulatifnya. Nah, kemudian 100, nah ini, 100 tambah 189, 189, sampai seterusnya, sampai di sini 717 tambah yang di pen itu 12, berarti 729. Ini sama dengan, ini adalah jumlah kumulatif massa tanah yang tertahan pada saringan, yaitu 729 gram. Maka persentase butiran tanah yang lolos ini ya, sorry tidak ada tertulis di sini ya. Persentase butiran tanah yang lolos itu adalah, kalau yang ini tertahannya 0, berarti yang lolosnya berarti 100%. Ya. Nah, kemudian lalu di sini terlihat bahwa ini masih ada kurang satu kolom lagi ya. Setelah jumlah kumulatif massa tertahan ini, ada tambahan di sini berat butiran lolos ya. Baru yang ini adalah persentase butiran lolos ya. Yang ini persentasenya nih, ini langsung ya. Nah, ada di sini satu berat butiran lolos. Di mana berat butiran lolos ini adalah Anda ketahui dulu berapa berat total tanah keringnya. Tanah kering yang berapa beratnya. Nah, itu berat total dari tanah kering, dari contoh tanah keringnya. Artinya, sebelum Anda lakukan analisa saringan, tanah kering itu kan sudah di oven ya, sudah di oven 24 jam, itu Anda timbang, itu berat totalnya, baru Anda masukkan ke perangkat analisa saringan, baru disaring. Nah, jadi berat itu mesti diketahui berapa berat total tanahnya, tanah keringnya. Nah, maka untuk mencari berat butiran yang lolos itu sama dengan, kalau yang tertahannya 0, berarti yang lolosnya semuanya. Nah, semua berat butiran tanah keringnya lolos. Misalnya berat butiran tanah keringnya lolos 100, tanah keringnya itu beratnya 100 gram. Berarti 100 kurang 0 berarti 100. Kemudian
berat tanah keringnya yang tertahan 40, berarti yang lolos berapa? Berarti tinggal 60 ya. Nah, kalau dalam hal ini di sini, nah ini coba saya cari dulu ya. Berapa dia berat butirannya yang lolos? Yang berat butiran yang totalnya. Ya, ini 729. Berarti yang tertahan 0 berarti 729 yang lolos. Kemudian dikurang 40. Nah, kemudian yang persentase berat butirannya berarti 729 dibagi 729 yang di sini dibagi total kedapat 100. Nah, kemudian misalnya yang di sini berapa ini? Ini saya jadi berapa tuh? Misalnya di sini angkanya berat butiran yang lolosnya berarti 729 dikurangi 40. 689 dibagi 729. Nah, dikali 100%, maka dapat 94,5. Nah, ini dia. Nah, berarti berat total tanah keringnya yang ini, ya, 729 ini, berarti untuk mencari berat butiran yang lolos, di sini ditulis ya, coba Anda tulis di tabel Anda sendiri di catatan, ini berat butiran yang lolos, berarti kalau yang tertahan 0, berarti yang lolos 729. 729. Kemudian yang tertahannya 40, berarti 729 kurang 40, 729 dikurang 40, itu adalah 689 di sini. Di sini 689. Nah, untuk mencari 94,5 ini berarti 689 dibagi berat total, yaitu 729. Berarti 94,5 kali 100%. Dan seterusnya sampai ke bawah. Seperti tadi di sini 689 dikurang 100. 689 dikurang 100 itu 589. Berarti di sini 589. 589 dibagi 729. 729. 80,79. Nah, yang coba Anda hitung lagi ya. Oke. Maka grafiknya adalah grafik ukuran partikel sumbu X dan sumbu Y-nya itu persentase butiran yang lolos. Ya, persentase butiran lebih kecil atau yang lolos. Maka bisa mulai dari yang besar ukurannya dari 10, 1, 0,1, 0,01, bisa juga dari di sini 0,01, di sini 0,1, di sini 1 dan 10. Nah, kemudian Anda plot hubungannya ukuran partikel dengan persentase yang lolos. Nah, ukuran partikelnya yang ini, persentase lolosnya ini. Jadi ukuran partikelnya 4,75, yang lolosnya 100. Ukuran partikel 4,75, berarti ini 2, 3, 4. 4,75, ini 100. Kemudian, ukuran butirannya 2 mili, yang lolos 94,5. Sini 2 mili, yang lolos di sini 94,5 ya. Dan seterusnya sampai ke bawah di sini 0,075, yang lolosnya 1,6. 0,075 berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. Nah, yang lolosnya berapa? 1,6. Nilainya di sini 1,6. Ini dia. Nah, Anda hubungkan sehingga dapat lengkung gradasinya. Kemudian lengkung gradasinya ini sudah dapat. Anda cari plot D10. Berarti berapa diameter ukuran butirannya yang lolos 10%. Nah, ini lolos 10%, tarik ke kurva, tarik ke bawah, berarti D10-nya nilainya adalah ini 0,1, ini 0,2, berarti antara 0,1 dengan 0,2 itu ada 0,15 misalnya tengah-tengahnya ini ya. Nah, ini dia. Nah, dia belum berarti tengah-tengah nih, karena di skalanya log ya, makanya dibuat ininya. Penyekalaan yang lebih detailnya ya. Kemudian D30, 30% tarik ke kurva, tarik ke bawah.
hampir 0,2 dia, berarti 0,18. Kemudian D60, 60% yang lolos, berapa diameternya ke sini? Nah, berarti sekitar nih 0,1, 0,2, hampir 0,3, 0,27 mili. Nah, ini kesimpulannya. Dapat D10, D30, dan D60. Maka nilai CU dan CC-nya masukkan ke rumus. Ya. Yang rumus CU-nya adalah D60 dibagi dengan D10. Ya. Nah, kemudian ini D60-nya 0,27 dibagi 0,5 dapat 1,8. Kemudian CC-nya D30 kuadrat dibagi D60 dikali D10. Maka, dapat Anda simpulkan bahwa dari nilai CU dan CC-nya ini. Nah, ini penjabaran untuk menyelesaikan nilai-nilai di tabel ini tadi ya. Nah, ini penjabarannya. Jumlah kumulatif massa tanah yang tertahan pada saringan ke-1, misalnya nomor 10. Nah, dihitung ini dia. Jumlah kumulatif saringan 10 sama dengan jumlah kumulatif saringan 4 tambah dengan jumlah kumulatif saringan 10 gram. Dan seterusnya. Persentase massa tanah yang lolos saringan atau persentase butir lebih kecil dari ukuran butiran tertentu. Itu. Oh, ini kosong ya. Oke, nanti saya ingatkan saya untuk memfoto ininya ya. Sumbernya. Nah, dengan demikian seterusnya untuk massa tanah yang lolos saringan berikutnya. Dan hasil dari perhitungan digambarkan menjadi kurva. Mesti gambar kurva contoh 1. Nah, dari kurva tersebut diketahui ukuran diameter butiran D10 0,15, D30 0,18, dan D60 0,27. Ya. Dengan menggunakan persamaan dapat nilai CU dan CC. Nah, jadi nilai CU-nya besar ya, CU-nya 1,8. Nah, nilai CC-nya berapa nilai CC-nya nih? Nah, hitung dulu ya, lanjutkan. Nah, oke, ini contoh pembahasan contoh soal 1. Pembahasan contoh soal 2 juga bisa Anda perhatikan dari slide ini. Anda baca dan Anda pahami. Oke. Nah, itu untuk contoh soal. Silahkan Anda pahami sendiri. Jika ada yang tidak paham, silahkan didiskusikan dan ditanyakan. Ya. Nah, ditanyakan ke saya dan kita diskusikan bersama-sama. Oke, sekian dari saya mengenai penyampaian materi mengenai analisa butiran. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.